Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas video mata kuliah pengantar manajemen risiko yang berjudul Liability and Liquidity Management yang dibimbing oleh Bapak Dr. Supata. PPT ini disusun oleh kelompok kami yang beranggotakan saya, Felicia Hawa, dengan NIM 2019-12-11028. Kemudian ada Muhammad Aris Alwaris dengan NIM 2019-12052. Kemudian ada Azhar Safa Putri Nabila dengan NIM 2019-12-11024. Dan terakhir ada Maria Angelika dengan NIM 2019-12046. Lembaga penyimpanan dan juga perusahaan asuransi jiwa sangat rentan terhadap risiko likuiditas. Lihat pada bab 12. Fitur penting dari risiko ini adalah bahwa aset lembaga keuangan relatif tidak liquid. Ketika klaim liquid tiba-tiba ditarik atau tidak diperbarui. Kasus klasik adalah bank run di mana deposan meminta uang tunai saat mereka menarik klaim mereka dari bank dan bank tidak dapat memenuhi permintaan tersebut karena sifat asetnya yang relatif tidak liquid. Misalnya bank dapat memiliki portofolio besar pinjaman, usaha kecil atau real estate yang tidak dapat dipasarkan. Untuk mengurangi risiko krisis likuiditas, lembaga keuangan dapat melindungi neraca mereka dari risiko likuiditas dengan mengelola posisi aset likuid mereka secara efisien atau mengelola struktur kewajiban portofolio mereka. Pada kenyataannya, manajer lembaga keuangan dapat mengoptimalkan struktur aset dan kewajiban likuid untuk melindungi finansial institusi dari risiko likuiditas. Bab ini membahas berbagai aset dan kewajiban likuid yang mungkin digunakan oleh FI dan risiko pengembalian di antara aset-aset ini. Selain memastikan bahwa lembaga keuangan dapat memenuhi penarikan kewajiban yang diharapkan dan tidak diharapkan, ada dua motif tambahan untuk memegang aset likuid. Implementasi kebijakan moneter, adat, alasan perpajakan. Bab ini diakhiri dengan melihat isu-isu spesifik yang terkait dengan kewajiban dan manajemen risiko likuiditas di lembaga penyimpanan, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Next. Masuk ke subbab pertama, yaitu manajemen aset cair. Aset likuid dapat diubah menjadi uang tunai dengan cepat dan dengan biaya transaksi rendah dengan sedikit atau tanpa kehilangan nilai pokok. Secara khusus, aset likuid diperdagangkan di pasar aktif sehingga bahkan transaksi besar dalam aset tersebut tidak menggerakkan harga pasar atau sangat sedikit menggerakkannya. Contoh yang baik dari aset likuid adalah T-bills dan T-notes dan T-bond yang diterbitkan.
Aset likuid utama tentu saja adalah uang tunai, meskipun jelas bahwa risiko likuiditas lembaga keuangan dapat dikurangi dengan memegang sejumlah besar aset seperti uang tunai, T-bills, dan T-bond. Lembaga keuangan biasanya menghadapi penalti pengembalian atau pendapatan bunga dari melakukan hal ini. Karena likuiditasnya yang tinggi dan risiko yang gagal bayar yang rendah, aset macam itu seringkali menghasilkan pengembalian rendah yang mencerminkan sifat dasarnya dan bebas risiko. Sebaliknya, aset tidak likuid seringkali harus menjanjikan pengembalian tambahan atau premi risiko likuiditas untuk mengkompensasi FI untuk relatif kurangnya daya jual dan seringkali risiko gagal bayar yang lebih besar dari instrumen. Next. Memegang aset likuid dalam jumlah yang relatif kecil membuat lembaga keuangan mengalami peningkatan risiko likuiditas dan pada akhirnya risiko kerugian. Likuiditas yang berlebihan dapat mengakibatkan ketidakmampuan lembaga keuangan untuk memenuhi pembayaran yang diperlukan atas klaim kewajiban dan yang paling ekstrim dalam kebangkrutan. Bahkan dalam menimbulkan efek menular yang berdampak negatif pada lembaga keuangan yang lain. Akibatnya, regulator sering memberlakukan persyaratan cadangan aset likuid minimum pada lembaga keuangan. Secara umum, persyaratan ini berbeda dalam sifat dan cakupan untuk berbagai lembaga keuangan dan bahkan menurut negara, persyaratan tergantung pada eksposur risiko likuiditas yang dirasakan untuk jenis lembaga keuangan dan tujuan peraturan lainnya yang terkait dengan persyaratan aset likuid minimum. Lebih jauh, regulator sering menetapkan persyaratan aset likuid minimum untuk setidaknya dua alasan lain selain memastikan bahwa lembaga keuangan dapat memenuhi penarikan kewajiban yang diharapkan dan tidak diharapkan. Dua alasan lainnya adalah implementasi kebijakan moneter dan perpajakan. Kami membahas dua alasan ini selanjutnya. Next. Alasan pelaksanaan kebijakan moneter. Banyak negara menetapkan persyaratan cadangan aset likuid minimum untuk memperkuat kebijakan moneter mereka. Secara khusus, penetapan rasio minimum aset cadangan likuid terhadap simpanan membatasi kemampuan lembaga penyimpanan atau DI untuk memperluas pinjaman dan meningkatkan kemampuan bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar. Next.
Penurunan rasio persyaratan cadangan berarti bahwa lembaga penyimpanan dapat menyimpan lebih sedikit cadangan uang atau kas ditambah simpanan cadangan di dekat terhadap rekening transaksi mereka deposito. Akibatnya, mereka dapat meminjamkan presentasi yang lebih besar dari simpanan mereka sehingga meningkatkan ketersediaan kredit dalam perekonomian. Ketika pinjaman baru dikeluarkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran konsumsi dan investasi. Sebagian dari dana ini akan dikembalikan ke lembaga penyimpanan sebagai simpanan baru oleh mereka yang menerimanya sebagai imbalan untuk memasok barang konsumsi dan investasi kepada peminjam BI. Pada gilirannya, setelah dikurangi giro wajib, minimum yang sesuai simpanan baru ini dapat digunakan oleh BI untuk membuat pinjaman tambahan dan seterusnya. Proses ini berlanjut sampai simpanan BI tumbuh cukup besar sehingga BI rela menahannya. Saat ini saldo cadangan pada rasio cadangan baru yang lebih rendah. Demikian, penurunan giro wajib minimum menghasilkan efek pengganda dan pada penawaran simpanan BI dan dengan demikian jumlah uang yang beredar. Next. Sebaliknya, peningkatan rasio giro wajib minimum berarti BI harus menyimpan lebih banyak cadangan terhadap rekening transaksi atau deposito di neraca mereka. Akibatnya, mereka hanya dapat meminjamkan presentasi yang lebih kecil dari simpanan mereka daripada sebelumnya, sehingga mengurangi ketersediaan kredit dan pinjaman, dan akhirnya menyebabkan kontraksi berganda dalam simpanan dan penurunan jumlah uang yang beredar. Dalam konteks ini, mewajibkan lembaga penyimpanan untuk menahan risiko minimum aset likuid terhadap simpanan memungkinkan bank sentral untuk mendapatkan kontrol yang lebih besar atas pertumbuhan simpanan dan dengan demikian atas jumlah uang yang beredar, di mana simpanan bank merupakan bagian yang signifikan. Sebagai bagian dari tujuan makroekonomi secara keseluruhan, lampiran pada 18A pada bab terletak di situs web menjelaskan perlakuan akuntansi dari rezim rasio cadangan yang dilakukan oleh Federal Reserve Amerika Serikat. Next. Masuk ke alasan perpajakan. Alasan lain untuk persyaratan minimum kepemilikan aset likuid BI adalah memaksa BI untuk berinvestasi dalam klaim keuangan pemerintah.
daripada klaim keuangan sektor swasta. Artinya, GWM meminimal merupakan cara tidak langsung bagi pemerintah untuk menaikkan pajak tambahan dari DI. Sementara cadangan ini bukan pajak resmi pemerintah. Memiliki DI penyimpan uang tunai di brankas atau cadangan tunai di bank sentral. Bila hanya ada kompensasi tingkat bunga kecil yang dibayarkan. Membutuhkan DI untuk mentransfer sumber daya ke bank sentral, faktanya profitabilitas banyak bank sentral bergantung pada ukuran persyaratan cadangan pajak yang dapat dianggap setara dengan pungutan atas DI di bawah yurisdiksi mereka. Efek pajak atau biasanya dari persyaratan cadangan bunga rendah meningkat jika inflasi mengikis nilai daya beli dari saldo tersebut. Next. Masuk ke subbab 2 yaitu komposisi portofolio aset cair. Komposisi portofolio aset likuid lembaga keuangan komposisi portofolio aset likuid lembaga keuangan terutama uang komposisi portofolio aset likuid lembaga keuangan terutama uang tunai dan surat berharga pemerintah sebagian ditentukan oleh pertimbangan pendapatan dan sebagian lagi oleh jenis persyaratan cadangan. Aset likuid minimum yang ditetapkan oleh bank sentral di banyak negara. Seperti Inggris,
Rasio cadangan secara historis telah diberlakukan untuk mencakup baik uang di banyak negara seperti Inggris. Rasio cadangan secara historis telah diberlakukan untuk mencakup baik uang tunai dan sekuritas pemerintah yang liquid seperti T-bills. Jadi, aset liquid 20% rasio persyaratan cadangan membutuhkan BI untuk memegang $1 uang tunai ditambah surat berharga pemerintah untuk setiap $5 aset. Banyak negara bagian di Amerika Serikat memberlakukan aset rasio liquid pada perusahaan asuransi jiwa yang membutuhkan uang tunai minimum dan kepemilikan sekuritas pemerintah di neraca mereka. Sebaliknya, persyaratan minimum aset liquid pada DI di Amerika Serikat telah berbasis uang tunai dan telah mengecualikan sekuritas pemerintah. Akibatnya, surat berharga pemerintah kurang bermanfaat karena tidak diperhitungkan sebagai bagian dari cadangan yang dimiliki oleh BI dan pada saat yang sama menghasilkan pengembalian yang dijanjikan lebih rendah daripada pinjaman. Namun demikian, banyak BI yang melihat kepemilikan surat berharga pemerintah sebagai kinerja yang berguna cadangan sekunder atau penyangga fungsi pada saat krisis likuiditas. Ketika terjadi pengurasan cadangan kas yang signifikan, sekuritas ini dapat diubah menjadi uang tunai dengan cepat dan dengan sedikit kehilangan nilai pokok karena sifat mendalam dari pasar di mana aset ini diperdagangkan. Next. Masuk ke subbab ketiga yaitu return risiko trade-off untuk aset liquid. Dalam mengoptimalkan kepemilikan aset liquidnya, lembaga keuangan harus memperdagangkan manfaat kedekatan tunai dengan pengembalian yang lebih rendah. Selain itu, pilihan pengelola FI adalah salah satu optimasi terbatas dalam arti bahwa persyaratan cadangan alat liquid yang diberlakukan oleh regulator menetapkan batas minimum pada tingkat di mana aset cadangan liquid dapat jatuh di neraca. Dengan demikian, FI yang menghadapi sedikit risiko penarikan likuiditas dan hanya memegang sejumlah kecil aset liquid karena alasan kehati-hatian, menemukan bahwa FI terpaksa memegang lebih dari yang optimal secara pribadi sebagai akibat dari pembatasan cadangan minimum yang diberlakukan oleh regulator. Next.
Masalah pengelolaan cadangan aset likuid untuk lembaga penyimpanan di Amerika Serikat. Bagian ini membahas risiko pengendalian trade-off dalam menjalankan posisi aset likuid dan kendala yang dikenakan pada posisi ini. Kami menjadikan contoh terperinci dari manajemen likuiditas di Amerika Serikat, BI Amerika Serikat di bawah persyaratan cadangan minimum saat ini yang diberlakukan oleh Federal Reserve. Namun banyak dari masalah dan trade-off yang mudah digeneralisasikan untuk setiap FI yang menghadapi risiko penarikan kewajiban dalam kondisi di mana regulator memberlakukan rasio kewajiban memberlakukan rasio persyaratan cadangan aset likuid minimum. Isu-isu yang terlibat dalam pengelolaan yang optimal dari portofolio aset likuid diilustrasikan oleh masalah yang dihadapi oleh manajer meja uang yang bertanggung jawab atau posisi cadangan DI di Amerika Serikat dalam konteks regulasi di Amerika Serikat. Regulasi DI di Amerika Serikat. Kami berkonsentrasi pada pengelolaan DI atasnya cadangan kas didefinisikan sebagai uang kas atau mata uang dan koin yang digunakan untuk memenuhi penarikan deposan dan setoran tunai yang dipegang oleh DI di Federal Reserve. Next. Mulai Agustus 2015, sesuai dengan peraturan DI Undang-Undang Federal Reserve tahun 1913, lembaga penyimpanan di Amerika Serikat diwajibkan untuk memiliki cadangan tunai minimum target berikut ini terhadap rekening transaksi bersih. Next. Akun transaksi, termasuk semua simpanan di mana pemegang rekening dapat melakukan penarikan dengan instrumen yang dapat dinegosiasikan atau dipindah tangankan dan dapat melakukan lebih dari 3 bulan telepon atau transfer dana yang telah diotorisasi sebelumnya. Untuk tujuan melakukan pembayaran kepada pihak ketiga, yaitu giro, rekening atau rekening sekarang, dan rekening draft saham yang ditawarkan oleh serikat kredit. Saldo rekening transaksi dikurangi dengan saldo giro yang jatuh tempo dari lembaga penyimpanan Amerika Serikat, terutama digunakan untuk membeli layanan dari lembaga tersebut, seperti pengumpulan cek, pemrosesan cek, dan perdagangan dana Fed dan item tunai dalam proses penagihan cek yang ditulis terhadap rekening di lembaga lain dan telah disimpan di bank. Kredit diberikan kepada penyimpanan cek ini hanya setelah mereka jelas. Next. Untuk menghitung jumlah target cadangan untuk menentukan apakah DI memegang cadangan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Manajer cadangan DI memerlukan 2 informasi tambahan untuk mengelola posisi pertama selama periode beratap deposit. Manajer menghitung persyaratan cadangan DI kedua untuk periode DI harus mempertahankan di GWM target yang baru dihitung. Sistem Amerika Serikat diperbukti oleh fakta bahwa periode di mana manajer DI menghitung cadangan yang diperlukan berbeda dari periode di mana target cadangan dipertahankan atau dicapai. Kami menjelaskan periode perhitungan dan pemeliharaan untuk cadangan DI selanjutnya. Next.
Untuk tujuan pengelolaan cadangan manajer cadangan BI di Amerika Serikat harus menyisihkan waktu yang dibagi menjadi periode 2 minggu. Itu periode perhitungan cadangan selalu dimulai pada hari Selasa dan berakhir pada hari Senin 14 hari kemudian merupakan periode perhitungan. Contoh 18.1, pertimbangkan manajer cadangan Bank ABC yang ingin menilai target persyaratan cadangan kas minimum bank. Manajer mengetahui saldo rekening transaksi bersih bank pada penutupan hari bank perbankan pada masing-masing 14 selama periode Selasa 30 Juni sampai Senin 13 Juli. Tentu saja pada kenyataannya manajer mengetahui posisi setoran ini dengan pasti. Hanya pada akhir periode 2 minggu pertimbangkan realisasi posisi rekening transaksi bersih Bank ABC pada tabel 18.1 cadangan rata-rata harian minimum yang harus dipertahankan bank dihitung sebagai persentase dari rekening transaksi bersih rata-rata harian yang dimiliki oleh bank selama periode perhitungan cadangan 2 minggu, di mana saldo hari Jumat dibawa ke hari Sabtu dan Minggu. Rata-rata harian minimum yang harus dimiliki Bank ABC terhadap rata-rata harian 1.350,7 miliar $7 dalam rekening transaksi bersihnya dihitung sebagai berikut. Jumlah dalam jutaan. Akun transaksi bersih rata-rata harian dikali presentase cadangan. Dapat cadangan rata-rata harian. Next. Untuk 14.5 juta dolar, 0% yaitu didapat 0,000 untuk 103.6 juta dikurang 14.5 juta 3%, kemudian didapat 2,673 juta. Kemudian 1.350,7 juta dikurang 103.6 juta. 10%, kemudian didapat 124,710 juta. Didapat untuk minimum leverage reserve to be held yaitu 127,383 juta. Perhatikan bahwa target rata-rata harian pada contoh 8.1 dihitung dengan mengambil rata-rata 14 hari dari rekening transaksi bersih. Meskipun DI ditutup selama 4 dari 14 hari, 2 hari Sabtu dan 2 hari Minggu. Secara efektif, angka setoran hari Jumat dihitung 3 kali dibandingkan dengan hari-hari lain dalam minggu kerja. Ini berarti bahwa manajer DI yang dapat terlibat dalam strategi, di mana simpanan yang lebih rendah pada hari Jumat rata-rata dapat menurunkan persyaratan cadangan DI. Ini mungkin penting jika kepemilikan cadangan aset likuid yang diperlukan berada di atas tingkat optimal dari perspektif DI untuk menangani pengurasan likuiditas karena penarikan simpanan yang diharapkan dan tidak terduga. Next. Salah satu strategi yang digunakan adalah bagi DI untuk mengirim simpanan ke luar negeri, yaitu mentransfernya ke anak perusahaan asing pada hari Jumat ketika pengurangan simpanan secara efektif diperhitungkan 3/14 periode 2 minggu dan untuk mengembalikannya pada hari Senin berikutnya. Ketika peningkatan dihitung hanya 1/14 dari periode 2 minggu, tindakan ini secara efektif mengurangi rata-rata giro pada neraca DI selama periode 14 hari dengan 2/14 kali jumlah yang dikirim ke luar negeri dan dengan demikian mengurangi jumlah cadangan yang perlu disimpan. Analis menyebut ini sebagai permainan akhir pekan. Next. Strategi kedua adalah bagi DI untuk menawarkan kepada nasabahnya rekening sapuan, di mana giro dengan rasio cadangan yang tinggi secara otomatis ditransfer atau disapu dari rekening nasabah pada hari Jumat
ke rekening tabungan dengan bunga lebih tinggi. Pada hari Senin atau dalam banyak kasus, ketika deposan membutuhkan dana di rekening gironya, dana ini disatu kembali. Hasil yang efektif adalah saldo rata-rata yang lebih rendah dalam rekening giro DI dan dengan demikian menurunkan kepemilikan cadangan wajib di Federal Reserve. Perhatikan bahwa angka 127,383 juta dolar adalah target cadangan minimum. Manajer DI dapat menyimpan kelebihan cadangan kas di atas tingkat minimum ini jika tingkat optimal pribadi atau tingkat kehati-hatian untuk DI melebihi tingkat minimum yang ditentukan oleh peraturan, karena DI ini sangat rentan terhadap risiko penarikan simpanan. Selain itu, pengelola DI dapat menyimpan beberapa cadangan penyaga dalam bentuk surat berharga pemerintah yang dapat diubah menjadi uang tunai dengan cepat jika penarikan deposit terlalu tinggi atau mendahului tahap awal bank run. Periode pemeliharaan. Kami telah menghitung rata-rata kebutuhan cadangan kas minimum harian untuk ABC Bank, tetapi belum menggambarkan periode yang tepat, di mana manajer bank harus mempertahankan target cadangan rata-rata harian 127,383 juta ini. Cadangan dapat disimpan baik sebagai utang atau sebagai simpanan yang dipegang oleh DI Federal Reserve di bawah peraturan saat ini. Rata-rata uang kas harian yang disimpan selama periode perhitungan cadangan dikurangkan dari cadangan yang diperlukan lembaga untuk menentukan saldo cadangan yang harus dipertahankan di Federal Reserve. Selain itu, ada 30 jeda hari antara awal periode perhitungan cadangan dan awal masa pemeliharaan cadangan. Untuk Bank ABC, periode pemeliharaan cadangan ini adalah 30 Juli sampai 12 Agustus. Dengan demikian, manajer cadangan bank mengetahui nilai cadangan target dengan kepastian yang sempurna selama periode pemeliharaan cadangan. Namun, manajer masih memiliki tantangan dalam mempertahankan simpanan cadangan yang cukup signifikan untuk mencapai target cadangan tanpa menahan terlalu banyak kelebihan saldo cadangan. Manajer cadangan mengetahui kompensasi kas berangkas dari target cadangan, karena ini didasarkan pada rata-rata kas berangkas yang dipegang oleh bank selama periode perhitungan cadangan. Seperti yang dilaporkan dalam tabel 8.1, saldo harian dalam deposito di Federal Reserve untuk Bank ABC selama 14 hari periode pemeliharaan cadangan dari 30 Juli sampai 12 Agustus ditunjukkan pada 18.2. Karena saldo harian rata-rata dalam kas lemari besi ditunjukkan sebesar 350 juta dolar. Saldo target harian rata-rata untuk deposito di Federal Reserve adalah 102,026 juta dolar. Pada dasarnya, karena komponen cash flow dari target cadangan didasarkan pada kas simpanan selama periode perhitungan cadangan 14 hari. Target aktif bank selama periode pemeliharaan itu sendiri adalah posisi di cadangan di The Fed. Selanjutnya akan dibacakan oleh Maria Angelica. Selanjutnya telah disajikan pada tabel 18.2, yaitu mengenai harian Bank ABC posisi cadangan selama 30 Juli hingga 12 Agustus, reservasi pemeliharaan periode dalam jutaan dolar. Di mana telah tertera pada sisi kolom tanggal dan pada sisi kanan yaitu deposit di Federal Reserve dengan totalnya yaitu sebesar 1.428.364 dolar dengan rata-rata hariannya adalah sebesar 102,026 dolar. Next.
Hingga berdasarkan DI ini menyimpan cadangan terhadap jumlah simpanan dalam bentuk saldo rata-rata harian agar semua persis dengan persyaratan cadangan rata-ratanya. Di bawah CRA, periode pemeliharanya periode perhitungan. Sehingga dengan demikian CRA ini adalah dua di mana cadangan yang dibutuhkan diketahui dengan pasti sekaligus diharapkan cadangan di ini mengetahui kebutuhan cadangannya secara tepat setiap hama periode cadangan. Sehingga DI ini tidak perlu menahan kelebihan cadangan sebagai bantalan terhadap peningkatan persyaratan cadangan tidak terduga. Next. Untuk undershooting atau overshooting target cadangan
undershooting. Apa yang terjadi jika pada akhir periode pemeliharaan cadangan pada 12 Agustus dari contoh sebelumnya, DI undershoot rasio cadangan minimum harian yang disyaratkan oleh peraturan, yaitu memegang kurang dari jumlah yang disyaratkan. 383 juta dolar rata-rata harian dalam contoh kita. Federal Reserve mengizinkan DI untuk membuat kesalahan rata-rata harian hingga 4% tanpa penalti. Jadi, jika DI adalah 4% merah pada target cadangannya ke 4% dikali 127,383 juta dolar, didapat 5,095 juta dolar. Harus dikompensasikan dalam periode pemeliharaan cadangan 2 minggu berikutnya yang berlangsung dari 13 Agustus hingga 26 Agustus. Next. Sebuah DI yang melampaui target cadangan memiliki dua cara utama. Sebuah DI yang melampaui target cadangan memiliki dua cara utama untuk membangun cadangan untuk memenuhi target saat periode pemeliharaan cadangan berakhir. Ia dapat yang pertama melikuidasi aset, misalnya dengan menjual beberapa aset penyangga seperti tagihan treasury. Lalu yang kedua adalah meminjam di pasar antar bank untuk cadangan, terutama di pasar dana Fed, dan perjanjian pembelian kembali yang telah dijelaskan kemudian. Di mana manajer DI ini kemungkinan akan memilih metode yang paling murah untuk memenuhi kekurangan cadangan seperti meminjam dana Fed jika tingkat ini kurang dari biaya penyesuaian penjualan aset likuid, maka manajer mungkin enggan untuk mendanai seluruh kekurangan cadangan dengan cara ini. Namun, jika biaya untuk menyesuaikan kekurangan itu tinggi dan jumlah cadangan yang optimal secara pribadi kurang dari jumlah minimum yang disyaratkan oleh peraturan, maka pertimbangan biaya tersebut menyebabkan beberapa manajer DI menggunakan jendela diskon Federal Reserve untuk meminjam dana yang diperlukan dalam memenuhi kekurangan cadangan sementara dikarenakan biaya pinjaman dari jendela diskon adalah tingkat diskonto, tingkat yang diatur oleh Federal Reserve. Tingkat diskonto jendela secara historis ditetapkan di bawah dana Fed dan tingkat keamanan pemerintah serta menawarkan biaya pinjaman yang sangat menarik dalam DI dengan cadangan kekurangan pinjaman sebagai periode pemeliharaan cadangan berakhir. Namun di sisi lain, pinjaman jendela diskon dimaksudkan untuk digunakan oleh DI berdasarkan kebutuhan dan bukan berdasarkan keuntungan, yaitu oleh DI yang pelarut tetapi menghasilkan krisis likuiditas mendadak dikarenakan penarikan simpanan yang disebabkan oleh musim dalam arus simpanan atau pemberi pinjaman secara lainnya kebutuhan terakhir. Next. Lalu selanjutnya adalah materi overshoot, yaitu biaya dari melampaui batas atau memegang cadangan kas melebihi tingkat minimum yang dipersyaratkan tergantung pada apakah DI memandang tingkat kehati-hatian cadangannya dalam memenuhi penarikan simpanan yang diharapkan dan tidak diharapkan lebih tinggi atau lebih rendah dari persyaratan cadangan minimum yang ditetapkan oleh peraturan tersebut. Jika cadangan minimum yang dipersyaratkan lebih tinggi dari jumlah yang dianggap optimal oleh manajer, 4% kelebihan cadangan pertama dapat dibawa ke periode cadangan berikutnya,
yaitu Federal Reserve mengizinkan jumlah ini diperhitungkan untuk memenuhi persyaratan cadangan dalam periode pemeliharaan 2 minggu berikutnya. Setelah itu, setiap cadangan yang disimpan di atas minimum yang dipersyaratkan ditambah dengan 4% yang merupakan hambatan pada pendapatan DI karena setiap dolar yang disimpan sebagai cadangan berlebihan, baik itu dalam bentuk tunai atau deposito di bank sentral, menghasilkan sedikit bunga, serta bisa saja dipinjam pada tingkat pinjaman DI. Namun sebaliknya, jika manajer DI melihat bahwa tingkat cadangan minimum yang dipersyaratkan oleh peraturan lebih rendah dari yang diperlukan untuk exposure penarikan simpanan yang diharapkan dan tidak diharapkan, maka DI melampaui target cadangan minimum yang dipersyaratkan. DI dapat membuat kebijakan menjaga posisi likuiditas pada tingkat yang memadai secara prudent. Dalam memilih untuk melampaui target, manajer harus mempertimbangkan instrumen berbiaya paling rendah untuk menyimpan cadangan tersebut. Next. Selanjutnya, telah disajikan tabel 18-3, yaitu mengenai cadangan dan kelebihan cadangan lembaga penyimpanan Amerika Serikat dalam jutaan dolar. Next. Di mana kenaikan yang sangat besar pada kelebihan cadangan di bulan November 2008 dan Agustus di 2009 dengan masing-masing sebesar 91,65 dan 91,71% dari total cadangan. Federal Reserve menetapkan suku bunga dana Fed Fund pada tingkat yang diyakini akan mendorong kondisi keuangan dan moneter yang konsisten dalam pencapaian tujuan kebijakan moneternya, dan menyesuaikan target itu sejalan dengan perkembangan ekonomi yang berkembang. Pada bulan September 2008, Federal Reserve ini menerapkan beberapa langkah dalam menyediakan likuiditas ke pasar uang. Next. Lalu dalam materi mengelola aset likuid selain uang tunai, mengelola aset likuid selain uang tunai pada bab ini membahas beberapa model yang digunakan LK dalam mengukur risiko likuiditas, termasuk model yang digunakan dalam menentukan kebutuhan alat likuid LK selama periode waktu mendatang. Persyaratan cadangan menerapkan tingkat minimum uang tunai yang harus dimiliki FI untuk memenuhi kebutuhan likuiditas karena penarikan deposito, namun karena uang tunai adalah aset yang tidak menghasilkan, maka LK akan menahan uang tunai sedikit mungkin untuk memenuhi kebutuhan aset likuidnya. Aset likuid yang tersisa umumnya disimpan dalam portofolio keamanan FI, seperti contohnya memegang tagihan treasury. Next. Lalu ada pula materi manajemen likuiditas sebagai masalah manajemen knife edge, di mana pengelolaan posisi likuiditas DI adalah sesuatu dari situasi ujung pisau karena memegang terlalu banyak aset likuid menghukum pendapatan DI dan dengan demikian pemegang sahamnya juga. Dalam manajer DI yang memiliki aset likuid dalam jumlah berlebihan tidak mungkin bertahan lama. Demikian pula seorang manajer yang secara berlebihan melampaui target cadangan menghadapi peningkatan risiko, krisis likuiditas, dan intervensi peraturan. Sekali lagi, masa jabatan manajer seperti itu di DI mungkin relatif singkat. Next. Lalu materi keempat yang akan saya bahas yaitu mengenai manajemen tanggung jawab. Next. Yaitu likuiditas dan manajemen kewajiban terkait erat. Salah satu aspek pengendalian risiko likuiditas adalah dengan menjaga tingkat kehati-hatian alat likuid ini. Aspek lainnya adalah pengelolaan struktur kewajiban DI dalam mengurangi kebutuhan alat likuid dalam jumlah besar untuk memenuhi penarikan kewajiban. Namun, pengguna dana yang dibeli secara berlebihan dengan struktur kewajiban dapat mengakibatkan krisis likuiditas jika investor kehilangan kepercayaan pada DI dan menolak untuk melanjutkan dana tersebut. Sebagaimana yang telah dibahas pada bab 17, peningkatan teknologi dan permintaan
Untuk efisiensi dan fleksibilitas dalam transaksi keuangan nasabah grosir dan eceran telah menurunkan biaya penyimpanan, simpanan, dan mengubah cara LK mengelola risiko likuiditas. Layanan berorientasi teknologi seperti perbankan rumah menghubungkan pelanggan ke rekening deposito dan pialang mereka melalui komputer pribadi dan perangkat selulernya. Teknologi ini juga menyediakan layanan lain seperti perdagangan sekuritas, elektronik, serta pembayaran tagihan. Demikian pula dengan debit, cek penggajian yang telah diotorisasi sebelumnya, membuat uang tunai masuk ke rekening simpanan LK lebih cepat dan lebih dapat diprediksi. Terakhir, clearing check untuk Undang-Undang Abad ke-21 memungkinkan LK dalam memberikan salinan cek yang dikirim secara elektronik kepada nasabah simpanan daripada mengembalikan cek asli dalam bentuk kertas. Dalam melakukannya, memeriksa waktu pemrosesan dan biaya penanganan dapat dikurangi secara signifikan. Untuk LK, jenis layanan ini telah mengubah cara pandang manajemen likuiditas oleh LK tersebut. Next. Lalu selanjutnya mengenai risiko dan biaya pendanaan. Dalam membangun portofolio kewajiban berbiaya rendah dan berisiko penarikan rendah, lebih sulit daripada kedengarannya. Hal ini dikarenakan kewajiban tersebut atau sumber dana DI yang paling rentan terhadap risiko penarikan seringkali merupakan yang paling murah bagi DI. Misalnya, giro merupakan sarana pendanaan yang relatif rendah untuk DI, tetapi dapat ditarik tanpa pemberitahuan. Sebaliknya, sertifikat deposito bertanggung jawab berjangka dalam 5 tahun mungkin memiliki biaya pendanaan yang relatif lebih tinggi dapat ditarik sebelum jatuh tempo 5 tahun hanya setelah pemegang deposito membayar dana tingkat bunga yang lebih besar. Next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Azhar Safra. Selanjutnya, untuk bahasan yang kelima, yaitu tentang pilihan struktur tanggung jawab. Bagian ini mempertimbangkan secara lebih rinci risiko-risiko penarikan atau pendanaan dan karakteristik biaya pendanaan dari kewajiban utama yang tersedia bagi manajer DI modern. Next. Selanjutnya di sini ada tabel 14.4 mengenai pembagian simpanan dan pinjaman lainnya untuk 2 DI. Tabel 18.4 ini mencantumkan jumlah dan distribusi kategori kewajiban utama pada bulan Maret tahun 2015 untuk 2 bank, yaitu Bank of America, salah satu bank terbesar di Amerika Serikat, dan Bank of Carbondale, yaitu bank regional kecil.
Next. Pembahasan yang pertama itu giro, risiko penarikan. Giro yang diterbitkan oleh DI memiliki tingkat risiko penarikan yang tinggi. Penarikan dapat terjadi seketika dan sebagian besar diharapkan oleh manajer DI. Seperti penarikan tunai sebelum akhir pekan atau tidak terduga seperti yang terjadi selama situasi krisis ekonomi. Bank of America menarik 12,4% dari simpanannya dan pinjaman lainnya dari giro, sementara Bank of Carbondale, bank komunitas kecil, $209 juta dalam aset pada Maret 2015 yang berlokasi di Carbondale menarik 13,6%. Untuk angka-angkanya itu dapat dilihat di tabel 18.4 tadi. Next. Lalu biaya, di Amerika Serikat ini giro tidak membayar bunga eksplisit sejak tahun 1930-an secara hukum. Namun, mulai Juli 2011, larangan federal terhadap pembayaran bunga atas giro telah dicabut. Dengan demikian, DI sekarang diperbolehkan tetapi tidak diwajibkan untuk membayar giro berbunga. Sampai saat ini, beberapa lembaga telah memilih untuk membayar bunga deposito ini. Hal ini tidak berarti bahwa mereka adalah sumber dana tanpa biaya untuk DI atau bahwa DI memiliki mekanisme yang tersedia untuk mengendalikan sebagian risiko penarikan yang terkait dengan kontrak ini. Meskipun tidak ada bunga eksplisit yang dibayarkan pada rekening giro, persaingan antara DI dan LK lainnya, misalnya reksadana pasar uang, telah mengakibatkan pembayaran bunga implisit atau pembayaran bunga dalam bentuk natura pada rekening ini. Secara khusus, dalam menyediakan giro yang merupakan rekening yang dapat diperiksa, DI menyediakan seluruh rangkaian layanan terkait mulai dari menyediakan buku cek, hingga clearing cek, hingga mengirimkan laporan. Karena layanan tersebut menyerap sumber daya tenaga kerja dan modal nyata, layanan tersebut mahal untuk disediakan oleh DI. DI dapat memperoleh kembali biaya ini dengan membebankan biaya seperti 10 sen per cek yang dibersihkan. Sepanjang biaya ini tidak sepenuhnya menutupi biaya DI untuk menyediakan layanan tersebut, deposan, menerima subsidi, atau pembayaran bunga implisit. Next. Selanjutnya, risiko giro bunga sekarang. Risiko penarikan. Sejak tahun 1980, bank-bank di Amerika Serikat telah dapat menawarkan simpanan yang dapat diperiksa, yang membayar bunga, dan dapat ditarik sesuai permintaan. Mereka disebut akun penarikan yang dapat dinegosiasikan atau akun sekarang. Perbedaan utama antara instrumen ini dan giro tradisional adalah bahwa instrumen ini mengharuskan deposan untuk menjaga saldo rekening minimum untuk mendapatkan bunga. Jika saldo minimum turun di bawah tingkat tertentu, seperti $500, akun tersebut secara resmi dikonversi ke status yang setara dengan giro dan tidak menghasilkan bunga. Pembayaran bunga eksplisit dan adanya persyaratan saldo minimum membuat rekening sekarang berpotensi kurang rentan terhadap risiko penarikan daripada giro. Namun demikian, akun sekarang masih merupakan instrumen yang sangat liquid dari sudut pandang deposan. Bank of America memiliki 2,1% dari simpanan dan pinjaman lainnya dalam bentuk rekening sekarang. Sedangkan Bank of Carbondale memiliki 27,9%. Next. Lalu dari sisi biaya, seperti halnya giro, DI dapat mempengaruhi potensi penarikan rekening sekarang dengan membayar bunga implisit atau subsidi biaya seperti tidak membebankan biaya penuh dari pemeriksaan cek. Namun, manajer memiliki dua cara lain untuk mempengaruhi hasil yang dibayarkan kepada deposan. Yang pertama adalah dengan memvariasikan kebutuhan saldo minimum. Jika persyaratan saldo minimum diturunkan, katakanlah dari $500 menjadi $250,
bagian yang lebih besar dari rekening sekarang menjadi subjek pembayaran bunga, dan dengan demikian pengembalian eksplisit dan daya tarik rekening ini meningkat. Yang kedua adalah memvariasikan pembayaran suku bunga eksplisit itu sendiri, seperti meningkatkannya dari 1 menjadi 1/4%. Dengan demikian, manajer DI memiliki 3 mekanisme penetapan harga untuk menambah atau mengurangi daya tarik, dan karenanya berdampak pada tingkat penarikan dari akun sekarang, yaitu 3 mekanismenya. Yang pertama, pembayaran bunga implisit, persyaratan saldo minimum, dan pembayaran bunga eksplisit. Next. Selanjutnya, tabungan buku tabungan. Dari sisi risiko penarikan, tabungan buku tabungan umumnya kurang liquid daripada giro dan rekening sekarang karena 2 alasan. Pertama, mereka tidak dapat diperiksa dan biasanya melibatkan kehadiran fisik di institusi untuk penarikan. Kedua, DI memiliki kekuatan hukum untuk menunda pembayaran atau permintaan penarikan selama 1 bulan. Hal ini jarang dilakukan dan DI biasanya memenuhi permintaan penarikan dengan pembayaran tunai segera, tetapi mereka memiliki hak hukum untuk menunda yang memberikan pengendalian risiko penarikan yang penting bagi manajer. Untuk Bank of America, tabungan buku tabungan adalah 34% dari deposito dan pinjaman lainnya, sedangkan untuk Bank of Carbondale memiliki 14%. Next. Apabila dari sisi biaya, karena akun-akun ini tidak dapat diperiksa, pembayaran suku bunga implisit kemungkinan kecil. Dengan demikian, biaya pokok untuk DI adalah pembayaran bunga eksplisit atas akun-akun ini. Dalam beberapa tahun terakhir, DI biasanya membayar tarif eksplisit yang sedikit lebih tinggi untuk tabungan buku tabungan daripada di rekening sekarang. Next. Selanjutnya, rekening deposito pasar uang atau MMDA. Risiko penarikan. Di bawah Germain Act yang diperkenalkan pada tahun 1982, DI dapat menggunakan rekening deposito pasar uang sebagai instrumen kewajiban tambahan untuk mengendalikan risiko penarikan mereka secara keseluruhan, khususnya risiko disintermediasi dana dari DI dan mengalir ke reksadana pasar uang. Jika DI ingin bersaing dengan reksadana pasar uang yang ditawarkan oleh kelompok-kelompok seperti Vanguard dan Fidelity, MMDA yang mereka tawarkan harus liquid, tetapi tidak liquid seperti rekening giro dan rekening sekarang. Di Amerika Serikat, MMDA dapat diperiksa tetapi tunduk pada pembatasan jumlah cek yang ditulis pada setiap akun per bulan, jumlah transfer otomatis yang telah diotorisasi sebelumnya per bulan, dan denominasi minimum dari jumlah setiap cek. Misalnya, 1 DI memungkinkan pelanggan dengan MMDA untuk melakukan maksimum 6 transfer pra-otorisasi yang tidak lebih dari 3 dapat berupa cek masing-masing setidaknya $500. Selain itu, MMDA memberlakukan persyaratan saldo minimum pada deposan. Federal Reserve tidak mengharuskan DI untuk menyimpan cadangan terhadap MMDA, oleh karena itu DI umumnya membayar tarif yang lebih tinggi pada MMDA daripada di akun sekarang. Bank of America memiliki 34,1% MMDA untuk deposito dan pinjaman lainnya, sedangkan Bank of Carbondale memiliki 22,1%. Dari sisi biaya, bunga eksplisit yang dibayarkan kepada deposan adalah biaya utama MMDA. Hal ini juga merupakan mekanisme harga yang digunakan untuk mengendalikan risiko penarikan. Karena MMDA bersaing langsung dengan Triple MF, manajer DI dapat mempengaruhi tingkat penarikan pembersih mereka dengan memvariasikan tarif yang dibayarkan DI pada akun tersebut. Secara khusus, sementara tingkat yang dibayarkan MMF atas saham mereka secara langsung
mencerminkan tingkat yang diperoleh dari aset pasar uang yang mendasari di mana manajer portofolio berinvestasi seperti surat berharga, akseptasi bankir, perjanjian pembelian kembali, dan T-bills tingkat yang manajer DI bayar MMDA tidak didasarkan secara langsung pada portofolio yang mendasarinya aset pasar uang. Next. Selanjutnya, deposito berjangka retail dan CD. Risiko penarikan, CD retail adalah instrumen dengan jatuh tempo tetap dengan nilai nominal di bawah $100.000 dengan desain kontrak deposito berjangka dan sertifikat deposito retail atau CD merupakan risiko penarikan bagi penerbit. Deposito berjangka kecil membawa penalti penarikan awal. Meskipun ukuran, jatuh tempo, dan harga CD ini dapat dinegosiasikan, sebagian besar DI menerbitkan CD retail standar. Dalam dunia tanpa permintaan penarikan awal, DI mengetahui penjadwalan yang tepat dari pembayaran bunga dan pokok pada deposan yang memegang klaim deposito tersebut, karena pembayaran ini ditentukan secara kontak. Dengan demikian, pengelola DI dapat secara langsung mengontrol aliran dana masuk dan keluar dengan memvariasikan jatuh tempo deposito dan CD yang ditawarkan kepada publik. Secara umum, DI menawarkan deposito berjangka dan CD dengan jangka waktu bervariasi dari 2 minggu hingga 8 tahun. Apabila deposan ingin menarik sebelum jatuh tempo deposito berjangka atau kontrak CD, peraturan memberikan wewenang kepada DI untuk mengenakan denda kepada deposan yang menarik, seperti hilangnya bunga sejumlah bulan tergantung pada jatuh tempo deposito. Meskipun hal ini menimbulkan gesekan atau biaya transaksi pada penarikan, tidak mungkin untuk menghentikan penarikan ketika deposan memiliki kebutuhan likuiditas yang luar biasa. Dan juga penarikan dapat meningkat jika deposan menganggap DI tersebut bangkrut, meskipun ada denda bunga dan pertanggungan asuransi simpanan hingga $250.000. Namun demikian, dalam kondisi normal, instrumen ini memiliki risiko penarikan yang relatif rendah dibandingkan dengan rekening transaksi seperti rekening giro dan rekening sekarang, dan dapat digunakan sebagai alat manajemen kewajiban yang penting untuk mengendalikan risiko penarikan atau likuiditas. Deposito berjangka dan CD retail adalah 2,7% dari deposito dan pinjaman lainnya di Bank of America dan 14,9% di Bank of Carbondale. Next. Biaya, serupa dengan tabungan buku tabungan, biaya utama dari rekening ini adalah pembayaran bunga eksplisit. CD jangka pendek seringkali bersaing dengan T-bills dan tarifnya ditetapkan dengan mempertimbangkan tarif T-bills. Perhatikan bahwa deposan yang membeli CD dikenakan pajak negara bagian dan lokal atas pembayaran bunga mereka, sedangkan investor T-bill tidak membayar pajak negara bagian dan lokal atas pendapatan bunga T-bills. Terakhir, deposito berjangka dan CD saat ini tidak memerlukan bank untuk menahan cadangan berbunga rendah di bank sentral. Next. Selanjutnya, CD grosir. Risiko penarikan. CD grosir diinovasi oleh bank pada awal 1960-an sebagai mekanisme kontrak yang memungkinkan deposan melikuidasi posisi mereka di CD ini dengan menjualnya di pasar sekunder daripada menyelesaikannya dengan DI. Akibatnya, deposan dapat menjual instrumen yang relatif liquid tanpa menimbulkan exposure rasio likuiditas yang merugikan bagi DI. Fitur unik dari CD grosir ini bukanlah ukuran denominasi minimumnya yang besar sebesar $100.000 atau lebih, tetapi fakta bahwa CD tersebut adalah instrumen yang dapat dinegosiasikan. Artinya, mereka dapat dijual kembali dengan penugasan judul di pasar sekunder kepada investor lain. Hal ini berarti misalnya jika IBM membeli CD 3 bulan senilai $1 juta dari Citibank, tetapi karena alasan likuiditas yang tidak terduga, membutuhkan dana setelah hanya 1 bulan berlalu.
IBM dapat menjual CD kepada investor luar lain di pasar sekunder. Ini tidak membebankan kewajiban apapun pada Citibank dalam hal permintaan penarikan dana lebih awal. Dengan demikian, deposan dapat menjual instrumen yang relatif liquid tanpa menimbulkan exposure risiko penarikan yang merugikan bagi DI. Pada dasarnya, satu-satunya risiko penarikan yang dapat menjadi substansial adalah bahwa seluruh CD penjualan ini tidak diperpanjang dan diinvestasikan kembali oleh pemegang klaim deposito pada saat jatuh tempo. CD grosir adalah 7,7% dari deposito dan pinjaman lainnya di Bank of America dan 7% di Bank of Carbon Debt. Next. Dari sisi biaya, tarif yang DI bayarkan pada instrumen ini bersaing dengan tarif pasar uang grosir lainnya, terutama pada kertas komersial dan T-bills. Aspek tingkat persaingan ini diperkuat oleh sifat investor yang sangat canggih dalam CD tersebut, seperti manajer reksadana pasar uang dan fakta bahwa simpanan ini tidak dilindungi oleh jaminan asuransi simpanan yang eksplisit. Hanya $250.000 pertama yang diinvestasikan dalam CD ini, per investor, per institusi, dan ditanggung oleh asuransi. Sejauh CD ini paling sering ditawarkan oleh DI besar yang dianggap terlalu besar untuk gagal, premi risiko kredit yang diperlukan pada CD kurang dari yang dibutuhkan untuk instrumen kualitas serupa yang diterbitkan oleh sektor swasta non-bank, misalnya surat berharga. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Aris Alwarez. Kemudian kita masuk ke dana federal. Biaya dana Fed untuk lembaga pembelian adalah tingkat dana federal. Tingkat dana federal ditetapkan oleh DI kebanyakan bank yang berdagang di pasar dana federal dan dapat sangat bervariasi baik dalam sehari maupun lintas hari, walaupun variabilitas tingkat telah turun sejak diperkenalkannya akuntansi cadangan tertinggal pada Juli 1998. Next. Kemudian masuk ke perjanjian pembelian kembali. Dari sisi biaya, karena sifatnya yang dijaminkan, tingkat RP biasanya berada di bawah tingkat dana federal. Juga tingkat RP umumnya menunjukkan fluktuasi antar hari yang lebih sedikit daripada tingkat dana Fed Fund. Hal ini sebagian disebabkan oleh fleksibilitas intraday yang lebih rendah dari RP dibandingkan dengan transaksi dana federal. Next. Dari sisi pinjaman lainnya, sementara dana makan dan RP telah menjadi sumber utama dana pinjaman. DI telah menggunakan sejumlah sumber pinjaman lain untuk melengkapi fleksibilitas manajemen kewajiban mereka. Kami menjelaskannya secara singkat di bagian berikut. Pinjaman lainnya adalah sebesar 4,9% dari deposito dan pinjaman lainnya di Bank of America dan 0,0% di Bank of Carbon Debt. Next. Untuk penerimaan bankir, bank sering mengubah letter of credit of balance sheet menjadi akseptasi bankir on balance sheet atau BAS dengan mendiskontokan letter of credit yang diberikan oleh pemegang untuk diterima. Selanjutnya, BA ini kemudian dapat dijual kembali kepada investor pasar uang. Dengan demikian, penjualan BA ke pasar sekunder merupakan sumber pendanaan tambahan. Kami menjelaskan BA secara lebih rinci dalam lampiran 18B dalam bab ini. Next. Di sisi kertas komersial, surat berharga adalah surat promes jangka pendek tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh kas jangka pendek. Surat berharga komersial adalah salah satu instrumen pasar uang terbesar dalam hal nilai dolar yang beredar dengan 1 triliun dolar beredar pada tahun 2015. Salah satu alasan untuk jumlah besar surat berharga yang beredar adalah bahwa perusahaan dengan peringkat kredit yang kuat umumnya dapat meminjam uang dengan harga suku bunga
yang lebih rendah dengan menerbitkan surat berharga daripada dengan meminjam langsung dari sumber lain seperti bank umum. Alasan utama untuk ini adalah bahwa suku bunga pinjaman bank harus mencerminkan biaya ke bank modal cadangan dan persyaratan peraturan lainnya di samping biaya dana. Sebaliknya, kertas komersial adalah sekuritas yang langsung dikeluarkan untuk uang pasar. Surat berharga umumnya memiliki jangka waktu kurang dari 270 hari. Sebagian besar surat berharga dimiliki hingga jatuh tempo karena pasar sekunder surat berharga agak terbatas dibandingkan dengan T-bills. Namun, pertumbuhan reksadana pasar uang telah menghasilkan pasar surat berharga komersial yang lebih liquid. Next. Catatan jangka menengah, sejumlah DI yang mencari sumber dana yang lebih stabil dengan risiko penarikan rendah mulai menerbitkan surat utang jangka menengah, seringkali dalam kisaran 5 hingga 7 tahun. Catatan ini juga menarik karena tidak tunduk pada persyaratan cadangan atau premi asuransi simpanan. Next. Diskon pinjaman jendela. Seperti dibahas sebelumnya, DI menghadapi krisis likuiditas sementara dapat meminjam dari jendela diskon bank sentral pada tingkat diskonto. Kami membahas jendela diskon pinjaman secara rinci di bab 19. Next. Sekarang kita masuk ke pembahasan ke-6, yaitu struktur likuiditas dan kewajiban untuk Amerika Serikat institusi deposito. Next. Kami merangkum diskusi sebelumnya dengan mempertimbangkan beberapa data neraca untuk bank di Amerika Serikat. Tabel 18.5 di atas menunjukkan komposisi aset liquid, aset tidak liquid bank-bank Amerika Serikat yang diasuransikan pada Maret 2015. Versus 1960. Kami menggunakan tahun 1960 sebagai tahun patokan sejak tahun berikutnya, yaitu 1961. Secara luas dipandang sebagai tanggal ketika bank pertama kali mulai aktif mengelola kewajiban dengan inovasi CD Grosir Citibank. Jelas, rasio aset liquid tradisional terhadap aset tidak liquid telah menurun sejak tahun 1960 dengan uang tunai ditambah sekuritas pemerintah dan lembaga pada tahun 2015 merupakan 26,62% dari neraca aset bank yang diasuransikan versus 44% pada tahun 1960. Namun dapat dikatakan bahwa perbandingan seperti itu salah menggambarkan dan melebih-lebihkan penurunan likuiditas aset bank karena pinjaman bank sendiri menjadi jauh lebih liquid selama periode 50 tahun ini. Next. Perhatikan juga tabel 18.5 bahwa pada tahun 2015 kepemilikan alat liquid di bank kecil 22,93% lebih rendah daripada bank besar, yaitu 26,92%. Pola ini tidak biasa karena pada umumnya akses bank besar yang relatif lebih mudah ke dana yang dibeli dan pasar modal. Dibandingkan dengan akses bank kecil, membuat bank besar memiliki kemampuan untuk menahan lebih sedikit aset liquid. Di tabel 18.6 menyajikan komposisi kewajiban dari bank pada tahun 1960 dan 2015. Fitur yang paling mencolok dari tabel 18.6 adalah pergeseran bank dari sumber dana dengan risiko penarikan yang relatif tinggi. Rekening transaksi, rekening giro, dan now, dan tabungan, retail, dan rekening deposito ke rekening atau instrumen di mana bank memiliki potensi kontrol yang lebih besar mengenai pasokan, misalnya rekening liabilitas managed. Secara khusus, jumlah rekening tabungan dan deposito transaksi dan retail turun dari 90% pada tahun 1960 menjadi 60,66% di tahun 2015. Next. Kita masuk ke pembahasan yang ketujuh, yaitu manajemen risiko tanggung jawab dan likuiditas di perusahaan asuransi. Next. Perusahaan asuransi menggunakan berbagai sumber untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Sebagaimana dibahas dalam bab 6 dan 12, likuiditas diperlukan
untuk memenuhi klaim atas polis asuransi yang telah ditulis oleh LK tersebut serta penyerahan polis tersebut secara tidak terduga. Ini kontrak karena itu merupakan kewajiban masa depan potensial untuk perusahaan asuransi. Idealnya, pengelolaan likuiditas pada perusahaan asuransi dilakukan agar dana yang dibutuhkan untuk memenuhi klaim atas kontrak asuransi tertulis dapat dipenuhi dengan premi yang diterima atas kontrak baru dan kontrak lama. Namun, frekuensi klaim yang tinggi pada satu titik waktu, misalnya musim badai parah yang tidak terduga, dapat memaksa perusahaan asuransi untuk melikuidasi aset dengan harga yang lebih rendah dari nilai pasar wajarnya. Next. Perusahaan asuransi dapat mengurangi exposure mereka terhadap risiko likuiditas dengan mendiversifikasi distribusi risiko dalam kontrak yang mereka tulis. Misalnya, perusahaan asuransi properti korban dapat mendiversifikasi jenis bencana yang mereka tanggung. Misalnya, pada tahun 2015, 2 perusahaan asuransi properti kecelakaan teratas dalam hal premi yang dijual, memegang polis untuk lebih dari 30 lini yang berbeda dari kerusakan fisik mobil yang mereka tanggung 50,6% dari semua premi industri hingga pemilik rumah beberapa risiko yang mereka tulis 56,8% dari semua premi industri. Next. Sebagai alternatif, perusahaan asuransi dapat memenuhi kebutuhan likuiditas dengan memegang aset yang relatif dapat dipasarkan untuk menutupi pembayaran klaim. Aset seperti obligasi pemerintah dan tingkat korporasi dan saham korporasi biasanya dapat dilikuidasi dengan cepat mendekati nilai pasar wajarnya di pasar keuangan untuk membayar klaim atas polis asuransi ketika pendapatan premi tidak mencukupi. Misalnya pada tahun 2015, perusahaan asuransi jiwa dan properti kecelakaan memiliki sekitar 80% aset mereka dalam bentuk surat berharga pemerintah dan surat berharga perusahaan. Next. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ke-8, yaitu manajemen risiko tanggung jawab dan likuiditas di lembaga keuangan lain. Next. Angka lain seperti perusahaan sekuritas, bank investasi, dan perusahaan pembiayaan dapat mengalami risiko likuiditas jika mereka mengandalkan pembiayaan jangka pendek seperti surat berharga atau pinjaman bank, dan investor menjadi enggan untuk menggulirkan dana tersebut. Ingat dari bab 4 bahwa sumber utama pendanaan untuk perusahaan sekuritas adalah perjanjian pembelian kembali, pinjaman panggilan bank, dan posisi short dalam sekuritas. Manajemen likuiditas untuk LK ini membutuhkan kemampuan untuk memiliki uang tunai yang cukup dan sumber daya likuid lainnya untuk menjamin membeli sekuritas baru dari penerbit berkualitas sebelum menjual kembali sekuritas ini kepada investor lain. Manajemen kewajiban juga mengharuskan bank investasi atau perusahaan sekuritas untuk dapat bertindak sebagai pembuat pasar, yang mengharuskan perusahaan untuk membiayai inventaris sekuritas dalam portofolionya. Seperti yang dibahas di dalam bab 3, perusahaan pembiayaan mendanai aset terutama dengan surat berharga dan utang jangka panjang. Pengelolaan likuiditas untuk LK ini membutuhkan kemampuan untuk mendanai permintaan pinjaman dan komitmen pinjaman dengan kualitas yang memadai tanpa penundaan. Next. Kemudian kita masuk ke summary, masalah manajemen likuiditas dan kewajiban terkait erat dengan FI modern, banyak faktor biaya, baik biaya maupun peraturan, yang mempengaruhi pilihan manajer FI tentang jumlah aset likuid yang harus dipegang. Pilihan likuiditas FI adalah situasi yang sangat sulit. Memperdagangkan biaya dan manfaat dari target aset cadangan yang ditetapkan dan ditentukan secara hati-hati sesuai peraturan yang ditetapkan dan ditentukan dengan hati-hati. FI dapat mengelolanya kewajiban dengan cara yang mempengaruhi risiko penarikan keseluruhan portofolio pendanaannya dan oleh karena itu kebutuhan akan aset likuid untuk memenuhi penarikan tersebut. Namun, mengurangi risiko penarikan seringkali memerlukan biaya karena sumber kewajiban yang lebih mudah dikendalikan dari perspektif risiko penarikan seringkali lebih mahal
untuk digunakan oleh FI. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.